Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustini Sapitri. Saya dari kelas 1E. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan nilai. Yang pertama yaitu A, hakikat dan makna nilai. Hakikat dan makna nilai di sini dijelaskan bahwa pada dasarnya pendidikan nilai dirumuskan dari dua pengertian dasar yang terkandung dalam istilah pendidikan dan istilah nilai. Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu usaha manusia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang didapat dari lembaga formal dan non-formal. Nilai dalam bahasa Inggris juga disebut sebagai value, yang dapat diartikan sebagai harga, penghargaan, dan taksiran. Selanjutnya yaitu nilai menurut para ahli. Yang pertama, Darji Darmodiharjo 1995 yang mengemukakan bahwa nilai adalah kualitas atau keadaan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik lahir maupun batin. Yang kedua yaitu Widjaja 1985 yang mengemukakan bahwa menilai berarti menimbang, yaitu kegiatan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk selanjutnya mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu Ajmadi 2005 yang mengemukakan bahwa nilai dapat dibagi menjadi nilai mutlak dan nilai relatif, nilai intrinsik dan nilai instrumental, tergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Selanjutnya yaitu yang dikemukakan oleh Max Scheler yang membagi nilai menjadi 4 tingkatan. Yang pertama yaitu nilai kenikmatan. Nilai kenikmatan di sini diartikan sebagai senang atau tidak senangnya seseorang. Yang kedua yaitu nilai hidup. Nilai hidup di sini diartikan sebagai nilai kesehatan atau kesejahteraan umum. Yang ketiga yaitu nilai kejiwaan. Nilai kejiwaan di sini tidak diartikan sebagai nilai kesehatan jasmani atau rohani, tetapi nilai kejiwaan di sini lebih kepada keindahan. Yang keempat, nilai kerohanian. Nilai kerohanian di sini diartikan sebagai nilai suci, nilai yang mendekatkan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, fungsi pendidikan nilai. Fungsi pendidikan nilai di sini dijelaskan sebagai ukuran untuk melihat tindakan atau tujuan tertentu, untuk membantu memahami, mengapresiasikan, membuat keputusan yang tepat, dan berbagai macam masalah. Membantu mengenali nilai-nilai dan menempatkan secara integral dan konteks keseluruhan hidupnya. Selanjutnya yaitu B, proses dan pendekatan dalam pendidikan nilai. Proses dan pendekatan dalam pendidikan nilai ini dibagi dalam 5 proses. Yang pertama, pendekatan penanaman nilai, pendekatan perkembangan moral dan kognitif, pendekatan analisis nilai, pendekatan klarifikasi nilai, dan pendekatan pembelajaran berbuat. Yang pertama, pendekatan penanaman nilai. Di sini diartikan yaitu suatu pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial dan dalam diri siswa, yang bertujuan untuk diterimanya nilai-nilai sosial tertentu oleh siswa, berubahnya nilai-nilai siswa yang tidak sesuai dengan nilai sosial yang diinginkan. Selanjutnya yaitu kedua, pendekatan perkembangan kognitif. Pendekatan perkembangan kognitif di sini dijelaskan yaitu sebagai pendekatan yang mendorong siswa untuk berpikir aktif tentang masalah-masalah moral dan dalam membuat keputusan-keputusan moral, yang bertujuan untuk membantu siswa dalam membuat pertimbangan moral yang lebih kompleksi kepada nilai-nilai yang lebih tinggi. Mendorong siswa untuk mendiskusikan alasan ketika memilih nilai dan posisi dalam suatu masalah nilai. Yang ketiga yaitu pendekatan analisis nilai. Pendekatan analisis nilai di sini dijelaskan memberikan penekanan pada perkembangan kemampuan siswa untuk berpikir logis dengan cara menganalisis masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial, yang bertujuan untuk menggunakan proses berpikir rasional dan analitik dalam menghubung-hubungkan dan merumuskan konsep tentang nilai-nilai mereka. Dan yang keempat,
Pendekatan klarifikasi nilai. Pendekatan klarifikasi nilai yaitu memberi penekanan pada usaha membantu siswa dalam mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri, yang bertujuan untuk membantu siswa menyadari dan mengidentifikasi nilai mereka sendiri dan nilai orang lain, mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur, mampu menggunakan secara bersamaan cara berpikir rasional dan kesadaran emosional. Yang kelima, pendekatan pembelajaran berbuat. Pendekatan pelajaran berbuat di sini dijelaskan memberi penekanan pada usaha memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbuatan-perbuatan moral baik secara perseorangan maupun secara bersamaan dalam suatu kelompok, yang bertujuan untuk mendorong siswa melihat diri mereka sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam pergaulan dengan sesama yang tidak memiliki kebebasan sepenuhnya. Selanjutnya yaitu C, pendidikan nilai di Indonesia. Pendidikan nilai di Indonesia di sini dijelaskan sebagai pendidikan yang merupakan hak asasi setiap generasi. Pendidikan merupakan sebuah proses pembangunan kerangka berpikir manusia sejak ia berada di permukaan bumi. Selanjutnya yaitu pendidikan nilai versus pendidikan pragmatis. Pada awalnya, pendidikan yang bercorak pragmatis merupakan hal yang baik. Namun, pendidikan menjadi produsen tenaga terampil semata dan tidak menghasilkan manusia punawarman atau manusia terintegrasi. Pada masa kritis multidimensional, pendidikan yang bercorak pragmatis itu malah memperparah keadaan. Kenapa? Karena pragmatis ini menghasilkan manusia yang mungkin cerdas dan terampil, namun belum tentu berbudi baik. Seperti yang dikatakan Paula Freire yang mengemukakan bahwa pendidikan itu memanusiakan manusia. Dan yang terakhir yaitu, bila dilihat pada undang-undang yang pernah dihadirkan di negeri ini pada tahun 1950, bahwa tujuan pendidikan ialah membantu manusia yang cakap dan warga negara demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Seperti yang dicatat pada Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, pendidikan nasional bertujuan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan berbudi mulia, serta berilmu, cakap, serta menjadi warga negara yang berdemokratis dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.